Selamat malam Bapak Ibu, mari kita memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan nyanyian pembuka dari Puji Syukur nomor 449. Tinggikanlah setiamu, hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu, hai gerbang abadi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, selamat malam semua dan selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi yang kita persembahkan bersama-sama pada hari yang ketiga pekan keempat masa Advent. Dua hari menjelang kita merayakan Natal. Karena pada hari Jumat malam kita akan merayakan Natal di tempat ini pada pukul 18. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama-sama berbicara tentang Maria yang dipenuhi dengan sukacita. Oleh karena Maria boleh mengalami dan menyaksikan karya Allah dalam hidupnya. Itulah yang akan kita dengar dari bacaan Injil nanti. Saudara, mari dalam perayaan Ekaristi bersama dengan keluarga kita mengenang dan mendoakan almarhum Bapak Albert F. Adriasi yang meninggal 7 hari yang lalu. Dengan rendah hati mari terlebih dahulu kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa.
Allah Bapa Maha Agung, karena belas kasih-Mu, Engkau berkenan mengangkat yang hina dina melalui kehadiran Yesus, Putra Bunda Maria. Semoga kami turut memperhatikan saudara-saudari kami yang kecil, lemah, dan tak berdaya. Dan lewat perayaan Ekaristi pada malam ini ya Bapa, bersama dengan keluarga kami datang mengenang dan mendoakan almarhum Bapak Albert F. Adriasi yang telah menghadap Dikau 7 hari yang lalu. Semoga dalam kerahiman dan kemurahan-Mu, ia boleh beristirahat dalam kebahagiaan abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa, setelah Samuel disapih oleh ibunya Hana, ia dihantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantar kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya, terserahlah anak ini kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka semua menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukacita karena Tuhan. Aku bermegah-megah karena Allahku. Mulutku mencemoohkan musuhku. Aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke dalam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu. Ia mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia di antara para bangsawan dan memberi dia kursi kehormatan. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh Tuhan Raja segala bangsa dan batu penjuru gereja,
datanglah dan selamatkanlah manusia yang kau bentuk dari tanah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, Maria dalam bacaan pada hari ini berseru kepada Tuhan, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Segala keturunan akan menyebut Maria berbahagia. Dalam kitab suci, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, sering disebut tentang keturunan Adam, keturunan Abraham, dan keturunan Daud. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud Maria dalam bacaan Injil tadi? Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Segala keturunan. Berarti sebetulnya siapa saja ya? Siapa saja yang akan menyebut Maria berbahagia? Ya, tentu saja bisa dimengerti kalau dikatakan semua orang menyebut Maria berbahagia karena ia boleh mengandung. Ya, pasutri yang muda setelah menikah tentu berharap dan berharap agar segera mendapat momongan. Apakah kebahagiaan Maria, kegembiraan Maria hanya karena ia sudah hamil? Ya,
Sesungguhnya, kalau Maria secara pribadi merenungkan apa yang terjadi dalam hidupnya, justru Maria ketakutan. Justru Maria tidak siap untuk hamil. Justru Maria dihadapkan pada berbagai pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Tetapi ternyata pada akhirnya Maria bisa melewati semua, mengolah semua pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan akhirnya berseru, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan keturunan yang dimaksud tentu bukan asal keturunan, bukan asal manusia yang sedang hamil atau yang lahir. Tetapi keturunan yang dimaksud tidak lain adalah keturunan orang yang beriman. Bahwa orang yang beriman, yang mengakui dan mengagumi karya Allah dalam hidupnya, akan bersukacita, akan berbahagia, dan akan memuji Maria. Nah, jadi Maria dipuji, ya, bukan karena ia masih muda dan hebatlah, katakanlah begitu, bukan. Maria dipuji karena karya Allah diyakini terjadi dalam hidupnya. Dan itulah kehamilannya, bahwa dia akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut sebagai anak Allah, yang kemudian dipahami sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Nah, jadi poinnya jelas ya, bahwa yang akan menyebut Maria berbahagia hanya orang yang menyaksikan dan meyakini bahwa karya Allah sungguh luar biasa terjadi dalam hidupnya. Mungkin kita masih ingat suatu ketika Yesus sedang berkeliling berkhotbah. Lalu ada seorang yang berkata, betapa beruntungnya wanita yang mengandung dan melahirkan dia. Ya, betapa beruntungnya wanita yang mengandung dan melahirkan Yesus. Bahwa Yesus yang dikagumi orang, akhirnya mengagumi juga ibunya. Dan itulah yang kita renungkan menjelang hari Natal. Merenungkan karya Allah dalam diri Bunda Maria. Dan tentu tidak hanya pada diri Bunda Maria, tetapi juga karya Allah dalam hidup kita. Dengan kata lain, semoga kita mempunyai pengalaman yang sama seperti Maria. Pengalaman dalam pengertian bahwa kita boleh mengalami dan menyaksikan karya Allah dalam hidup kita. Dan saya yakin, ya, saudara-saudara kita yang akan dibaptis pada hari Jumat ada 10 orang. Semua orang dewasa yang ada di gereja sekarang. Anda mau menjadi Katolik? Ya, saya yakin bahwa karena Anda terpanggil, Anda tersentuh, Anda tergerak untuk bergabung dalam gereja Katolik. Dan itulah karya Allah. Ya, karya Allah yang terjadi dalam hidup kalian. Maka semakin kita mengalami dan mengakui karya Allah dalam hidup kita, maka bibir kita akan memuji Allah. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah
Juru Selamatku. Jiwaku memuliakan Allah, karena saya boleh termasuk orang yang beruntung, boleh mengenal dan mengikuti Yesus dalam hidupku. Maka marilah saudara-saudara kita lanjutkan perayaan ini. Semoga kebahagiaan Maharia, sukacita Bunda Maria juga menjadi kebahagiaan dan sukacita kita, sehingga akhirnya kita patut bersyukur pada hari Natal nanti. Tuhan memberkati kita. Amin. Turki Ekaristi. Nyanyian persembahan Mana Bakti nomor 234. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan, roti dan anggur lambat, usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Suci, kami datang membawa persembahan ke altar-Mu. Semoga kami dibersihkan oleh rahmat-Mu dan disucikan oleh Ekaristi yang kami rayakan ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tahin-tintinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ke saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami kenang dan kami doakan dalam perayaan ini, almarhum Bapak Albert F. Adriasi, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidup berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ekaristi, sakramen maha kudus, warna roti, namun Tuhan Yesus. Oh santapan, rezeki para iman, mengherankan maha cinta Tuhan. Para suci dan para malaikat mengaturkan bakti penuh hormat. Setiap hari
santapan, sumber hidup, nikmat kesucian. Ekaristi, Yesus Maha Gembala, mengorbankan hidup dan darahnya yang menyambut Ekaristi yang mulia dengan jiwa bersih tak bernoda. Ekaristi yang menjadi tanggungan masuk surga dan memandang Tuhan. Ekaristi yang menjadi tanggungan masuk surga dan memandang Tuhan. Aku mengagungkan Tuhan, sebab perkasalah perbuatan tangannya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas kehadiran Putramu dalam Ekaristi Kudus ini. Sertailah kami dengan Roh Kudus, agar kami layak menyambut kedatangannya kembali, yang membahagiakan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya, sesudah misa ini yang akan dibaptis akan gladi bersih, tentu tidak lama. Ya. Tuhan bersama Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian selalu diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Nyanyian penutup puji syukur nomor 675. Jika